Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 30 September 2022, kita rayakan Pesta Santo Hieronymus, penerjemah kitab suci dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Latin. Kita memohon bantuan Santo Hieronymus untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Kita diingatkan untuk terjemahkan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami seorang santo yang pintar, Santo Hieronymus, yang berhasil menerjemahkan kitab suci-Mu ke dalam bahasa Latin. Dengan demikian, semakin banyak orang yang bisa memahami isi pesan-Mu. Tuhan, mampuhkanlah kami untuk bisa menerjemahkan firman-Mu ke dalam tingkah laku hidup harian kami, agar dengan demikian semakin banyak orang yang merasa tertarik kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah terjemahkan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan kita. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Hieronymus, penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latin. Hieronymus berasal dari Stridon, Dalmatia, sekarang disebut Bosnia. Lahir tahun 342, dari keluarga Kristen yang saleh. Orang tuanya sangat kaya. Sewaktu umur 12 tahun ia dikirim studi di Roma. Ia belajar hukum dan filsafat. Studinya berjalan lancar, tetapi kehidupan moralnya tidak terpuji. Syukurlah bahwa ia cepat sadar akan kehidupan moralnya. Ia dipermandikan oleh Paus Liberius. Berkat rahmat sakramen permandian, kehidupan rohaninya semakin meningkat dan perasaan cintanya akan Tuhan dan sesama semakin baik. Tahun 370 ia pindah ke Aquileia, salah satu kota di Italia, dan tinggal di sana di bawah bimbingan Uskup Valerius. Kemudian pindah ke Antioquia dan menjalani hidup bertapa di dalam kesunyian. Dalam bimbingan seorang rabi, ia belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Karena kehidupan rohaninya yang sangat bagus, ia layak ditabiskan imam tahun 379. Kemudian ia pindah ke Roma menjadi sekretaris Paus Damasus. Karena kefasihannya dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, ia ditugaskan oleh Paus Damasus untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin.
Untuk menunaikan tugas itu, ia pindah ke Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Ia tinggal di sana selama 30 tahun. Perjanjian Lama diterjemahkannya dari bahasa Ibrani dan Aramik ke dalam bahasa Latin, dan Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Terjemahannya sangat bagus dan disenangi oleh banyak orang. Karena itu, terjemahannya disebut Vulgata, yang berarti populer, dan sampai kini dianggap sebagai terjemahan yang resmi dan sah oleh gereja. Yang menarik dari sejarah kehidupan Santo Hieronymus adalah ia sadar akan keburukan hidup moralnya yang pernah dilaluinya selama di Roma. Sadar akan kelemahannya, ia bertobat dan mohon dipermandikan masuk Katolik. Sesudah dipermandikan, ia tetap mendalami kehidupan rohaninya. Ketekunan dan kesetiaannya menghasilkan buah yang sangat baik. Karena itu ia dipercayakan untuk mengerjakan satu proyek yang sangat besar, yaitu menerjemahkan seluruh kitab suci. Hasil usahanya masih ada dan tetap digunakan oleh orang Kristen saat ini. Ia menerima ajaran Kristus dengan iman dan setia dan taat pada perintahnya untuk selama-lamanya. Lewat Injil hari ini, di depan para muridnya, Yesus marah kepada orang Korazin dan Betsaida. Katanya, "Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida." Mengapa Yesus begitu marah kepada mereka? Dia marah karena mata hati mereka tetap tertutup akan pesan dan ajaran Yesus Kristus. Yesus sudah banyak kali mengadakan mujizat di wilayah mereka, tetapi mereka sama sekali tidak memahami apa arti di balik mujizat yang dibuatnya. Mereka melihat mujizat Yesus sebagai tontonan yang menyenangkan mata dan perasaan, tetapi tidak membawa perubahan bagi kehidupan jiwa dan tingkah laku mereka. Konsep pemikirannya sama sekali tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh konsep baru yang diajarkan Kristus. Pertobatan sama sekali tidak terjadi pada orang-orang ini. Karena pertobatan tidak ada, maka perubahan pun sama sekali tidak terjadi. Menurut Yesus, mereka yang tidak bertobat akan dihukum. Yesus juga menyebut Tirus dan Sidon. Katanya, jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat seperti yang terjadi di Korazim dan Betsaida, maka sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tirus dan Sidon adalah wilayah orang kafir. Tetapi menurut Yesus, mereka pasti akan bertobat kalau Yesus ada kesempatan mengajar dan melakukan mujizat di wilayah mereka. Tingkah laku orang di Kapernaum sama dengan orang-orang di Korazin dan Betsaida. Mereka tidak bertobat. Berulang kali Yesus mengunjungi, mengajar, dan mengadakan mujizat di Kapernaum. Tetapi mata hati mereka sama sekali tidak terbuka melihat dan merasakan kehadiran Yesus, pembawa keselamatan. Manusia lamanya tetap melekat pada sikap dan pikirannya. Karena itu, perubahan pun tidak terjadi. Yesus boleh mengajar, tetapi mereka tidak menerimanya. Kalau ajaran tidak diterima, itu berarti ketaatan kepada Yesus tidak mungkin ada. Dengan kata lain, mereka tetap hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Yesus Kristus sama sekali tidak berarti bagi mereka. Barang siapa yang tidak menerima Kristus dengan penuh kesadaran, maka baginya surga tidak akan menjadi tempat mereka bersemayam. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutlah gaya hidup Santo Hieronymus yang sudah menerjemahkan firman Tuhan baik lewat tulisan maupun dalam hidupnya. Semoga firman Tuhan selalu diwujud nyatakan dalam kata dan perbuatan kita. Kita berdoa semoga kita selalu menerima ajaran Kristus dengan penuh iman dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita memohon Santo Hieronymus dan Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.